Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di dalam perkuliahan daring untuk menyelidiki daripada hukum pidana itu, untuk mempelajari bagaimana kita mengenal hukum pidana. Di samping kemarin saya sampaikan pengertian-pengertian daripada hukum pidana, ya. Yang saya katakan kemarin itu adalah hukum pidana ini adalah daripada hukum publik, ya, karena dia mengatur kepentingan umum. Untuk menyelidiki pada hukum pidana yang termasuk ada hukum publik itu ada beberapa fase, ada beberapa proses yang harus dipelajari, ya. Yang pertama, fase menginterpretasikan daripada hukum pidana itu. Tujuan daripada interpretasi tersebut di dalam hukum pidana adalah untuk mengetahui pengertian objektif dari apa yang dimaksud dalam aturan hukum pidana tersebut, ya, bukan daripada pengertian subjektif yang dimaksud oleh pembentuk aturan. Dalam hal ini ya, pembuat aturan pada waktu aturan tersebut dibuat. Maksudnya apa? Di dalam menginterpretasikan hukum pidana itu adalah pengertian daripada perbuatan daripada hukum pidana tersebut, ya, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana itu. Jadi bukan pengertian subjektif dari pelaku tersebut, ya. Dengan pengertian objektif berarti ilmu itu dapat berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan daripada ilmu di dalam masyarakat. Kemudian di samping dengan fase interpretasi tadi ada dengan cara fase konstruksi. Konstruksi ini seperti di dalam suatu bangunan, itu adalah konstruksi atau bagian-bagian di dalam suatu bangunan. Jadi digambarkan tadi dalam suatu bangunan, suatu perbuatan pidana itu ada dibuatkan dalam suatu peraturan yang berbentuk bangunan tadi, bangunan yuridis. Nah, jadi suatu bangunan yuridis yang terdiri daripada unsur-unsur. Saya katakan tadi kalau suatu bangunan ada bagian-bagiannya, ya, ada semen, pasir, batu bata dan lain-lain, ya. Demikian juga di dalam hukum pidana itu ada suatu bangunan bangunan yuridis, ada bagian-bagiannya yang dikatakan adalah unsur-unsur. Nah, di dalam suatu hukum pidana itu adalah kita mempelajari unsur-unsur yang merupakan suatu bangunan yuridis tadi. Ya, apa yang tercantum di dalam bangunan tadi yang dengan jelas nanti dan terang batas-batasnya untuk membedakan bangunan yuridis itu dengan satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Di dalam suatu perbuatan pidana tadi yang sudah diinterpretasikan tadi dengan jelas dan terang unsur-unsur tindak pidananya. Jadi perbedaan unsur-unsur tindak pidana satu dengan yang lain. Nanti kita mempelajari unsur-unsur daripada tindak pidana itu. Unsur-unsur tindak pidana itu dalam hal untuk merumuskan daripada suatu perbuatan pidana yang saya katakan tadi, atau dikatakan peristiwa pidana, atau yang dalam hukum pidana dikatakan dengan delik. Jadi merumuskan daripada delik konstruksi yuridis dari perbuatan yang dilarang. Suatu contoh perbuatan dilarang, ada suatu delik misalkan pencurian, ya. Kemudian dari konstruksi tadi yuridis yang terakhir dengan sistematik, ya, dengan sistematik.
Jadi di dalam pengertian suatu hukum pidana, ya, di samping menginterpretasikan, ya tadi saya jelaskan, di samping kita membahas bangunan yuridis unsur-unsur tindak pidana itu, dan yang terakhir dengan cara sistematis. Maksudnya apa? Dengan suatu sistem dari dalam bagian hukum itu, pada khususnya atau hukum yang pada umumnya, dengan mengerti akan makna objektif dari hukum pidana yang berlaku. Maka dalam mempergunakan hukum bagi para penegak hukum, itu tidak boleh hanya tahu akan adanya aturan hukum, tetapi dia juga tahu akan maksudnya. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui aturan-aturan daripada hukum itu, tetapi juga dia harus mengetahui maksud daripada aturan tersebut. Ya, baik terhadap suatu aturan hukum yang khusus maupun dalam rangkaian aturan-aturan yang lain yang secara umum dengan tujuan tentu yang berbeda. Jadi dengan demikian, orang itu tidak ragu-ragu apabila menghadapi suatu kompleks kejadian yang harus ditentukan apakah kompleks kejadian itu adalah tidak pidana atau bukan. Jika itu tidak pidana, penentunya harus berdasarkan alasan-alasan dipakai dalam hukum pidana dan tidak boleh ditentukan berdasarkan alasan yang subjektif. Kita coba membahas apa yang saya sampaikan tadi. Ya, contoh di dalam tadi konstruksi yuridis, kita menginterpretasikan yuridis. Yang kita bahas ini mengenai tindak pidana atau delik, ya, perbuatan pidana atau peristiwa pidana. Apa itu tindak pidana? Pada perkuliahan yang lalu saya katakan bahwa yang dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan diatur oleh aturan hukum. Jadi perbuatan yang dilanggar, ya, yang sudah diatur di dalam aturan hukum dengan adanya sanksi, tentunya adalah sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut, ya, bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan menimbulkan akibat yang dilarang, yang diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Salah satu daripada pendapat pakar hukum dalam hal ini Profesor Mulyatno, dia tidak menggunakan istilah tindak pidana rumusan di atas tadi yang saya sampaikan. Dia menggunakan dari kata perbuatan pidana. Ya, sebenarnya perbuatan pidana atau peristiwa pidana itu adalah sebenarnya rumusan yang sama. Namun menurut Profesor Mulyatno, kata perbuatan dalam perbuatan pidana mempunyai arti yang abstrak karena di suatu perbuatan yang menunjuk pada dua kejadian yang konkret. Adanya kejadian tertentu yang menimbulkan akibat dilarang, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu. Rumusan tindak pidana itu sebenarnya dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah criminal act. Dalam hal ini, meskipun orang itu telah melakukan suatu perbuatan dilarang, di situ belum berarti ia mesti dipidana. Kenapa? Nah, karena di situ dia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah ia lakukan, ya. Untuk kesalahannya dikenal dengan istilah criminal responsibility. Jadi criminal act itu ada suatu perbuatan, misalkan ada jelas orang itu melakukan suatu perbuatan yang dilarang, ya, yang dilarang, tetapi dia juga harus ada unsur di situ criminal responsibility-nya. Dia harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Jadi bahwa orang yang dapat dipidana selain telah melakukan tindak pidana masih diperlukan ada suatu kesalahan, akan dirasakan sebagai hal yang bertentangan dengan rasa keadilan jika orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana. Dalam hal ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa antara kesalahan dan tindak pidana itu ada hubungan erat, di mana kesalahan tidak dapat dimengerti tanpa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dengan kata lain, orang dapat melakukan tindak pidana tanpa mempunyai kesalahan,
Tapi sebaliknya, orang tidak mungkin mempunyai kesalahan jika tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Jadi, saya tegaskan kembali bahwa seseorang yang telah jelas dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang, ya, dia harus disimpulkan juga mempunyai suatu kesalahan, ya. Kesalahan apa yang telah dilakukan, ya, menurut aturan yang telah aturan yang dia telah langgar, dan juga dia harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Jadi tidak ada hal-hal yang menghapus daripada perbuatan pidananya. Kalau seorang melakukan suatu perbuatan pidana dan sudah dia dikatakan bersalah, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam hal ini, ada hal-hal yang menghapus suatu perbuatan pidana yang pernah saya sampaikan pada kuliah yang lalu dalam tanya jawab. Dia tidak dapat dilakukan dia tidak dapat dikenai hukuman, dijatuhi pidana. Di dalam delik itu ada yang dikatakan delik aduan ataupun delik umum. Para mahasiswa mungkin sudah sedikit banyak mengetahui apa yang dikatakan delik aduan, ya, maupun dengan delik umum. Saya ulangi kembali bahwa memang delik aduan itu adalah bila mana suatu perbuatan itu dapat dipidana, dapat dia tuntut, ya, dapat dia hukuman pidana bila mana ada suatu pengaduan dari yang dirugikan atas perbuatan tersebut. Sedangkan delik umum itu tanpa ada suatu pengaduan, seorang itu dapat diajukan dijatuhi hukuman pidana. Tidak jelas deliknya, mengenai delik ini, ya, aduan maupun umum, nanti kita dalam hal tanya jawab. Kemudian di samping itu ada namanya tempus delicti maupun locus delicti. Tempus delicti itu maksudnya adalah waktu daripada perbuatan pidana, sedangkan locus delicti itu adalah tempat kejadiannya suatu pidana, di mana dia perbuatan itu dilakukan. Perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh aturan hukum akan menimbulkan kesulitan apabila perbuatan dan akibat yang terjadi pada dua saat yang berbeda. Ini maksudnya bila mana seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang dilarang, itu akan menimbulkan kesulitan bila mana perbuatan dan akibatnya itu dilakukan pada saat yang berbeda. Sehingga timbul pertanyaan kapan tindak pidana dilakukan. Itu tentu seperti apa yang dikenal dengan sebuah sebutan tadi saya katakan tempus delicti. Tempus delicti ini pada umumnya ditimbulkan, ya, dengan kriteria sudah diatur di dalam KUHP. Itu ada asas di dalam pasal 1 itu, ya, ayat 1 KUHP itu asas nullum delictum nulla pena sine pervera lege punali. Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan dalam perundangan telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Seorang itu sudah bisa dipidana bila mana belum ada aturan yang mengaturnya, ya. Jadi arti penting daripada tempus delicti dalam asas legalitas ad nullum delictum itu adalah apakah suatu perbuatan dianggap melanggar hukum, ada undang-undang yang mengatur, apabila tidak ada undang yang mengatur, ada perbuatan akan dituntut. Berarti penuntutan adalah yang bertentangan asas legalitas. Lain halnya bila mana suatu undang-undang yang ada telah diubah pada waktu tertentu, maka tempus delicti dari suatu perbuatan itu ditentukan hukum mana yang harus diberlakukan. Apabila bagaimana seorang melakukan tindak pidana belum atau tidak dia tidak tertangkap, ya,
dan setelah 18 tahun orang tersebut baru dapat ditangkap, sehingga jarang tempus delicti itu dengan ditangkapnya orang itu telah menyebabkan orang tadi dapat dituntut di muka pengadilan. Ini juga diatur di dalam KUHP mengenai kewenangan menuntut dengan di situ diatur dengan kadaluarsa untuk menuntut seseorang bila disuruh melakukan tindak pidana, itu diatur di dalam KUHP. Nanti mahasiswa bisa melihat waktu kadaluarsa dalam hal tempus delicti yang di situ disebutkan bila mana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan pencetakan itu udah 1 tahun kadaluarsanya. Kemudian ada di situ diatur mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan atau pidana penjara paling 3 tahun, itu kadaluarsanya adalah 6 tahun. Kejahatannya dengan pidana lebih dari 3 tahun sesudah 12 tahun. Kemudian kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana hidup sudah 18 tahun. Ya ini waktu-waktu kadaluarsa diatur di dalam suatu hukum positif kita dalam KUHP. Kemudian di sini ada mengenai samping tadi tempus, saya katakan tadi ada locus delicti, tempat kejadian pidana. Ini penting di dalam peradilan pidana, ini penting karena apa? Dalam locus delicti, tempat kejadian perkara ada untuk menentukan kompetensi relatif, ya kompetensi relatif dalam nanti di dalam pengajuan penuntutan di persidangan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili, apakah pengadilan si A, pengadilan di A atau B, karena ini ditentukan oleh locus delicti dari perbuatan mana itu dilakukan. Apabila terjadi perbuatan dan akibat delik tidak berada dalam suatu tempat, untuk menentukan locus delictinya itu diatur di dalam KUHP, melainkan diserahkan pada ilmu pengetahuan atau praktek. Jadi bila mana tidak diatur, itu diserahkan kepada pengetahuan atau dalam praktek peradilan.